water. The main constituent of Earth's hydrosphere, and the fluids of all known forms of life. The substance that kick-started human economy. Its use for agriculture, transport, industry, leisure, and many more is a testament to its importance. Rehydrate. Drink water. Tapi, kalian tahu nggak sih, air itu datang dari mana? Di daerah perkotaan di Indonesia, air bersih di lingkungan kita tuh bukan merupakan hal yang spektakuler. Tapi pada daerah-daerah terpencil di Indonesia, seperti yang pada desa desa tertentu, air yang mereka gunakan untuk masak, untuk mencuci piring, untuk minum, dan untuk mandi, belum tentu bersih, apalagi aman untuk mereka gunakan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Nah, jadi bagaimana sih air bersih itu datang ke rumah kita? Oke, dengan teknologi zaman sekarang sih harusnya nggak susah ya kalau mau cari tahu informasi tentang bagaimana kerjanya PDAM. Jadi mari kita search dulu di sini. Oke, jadi menurut data yang saya ketemui, nanti link websitenya ini saya bisa cantumkan ke dalam deskripsi video. Pengolahan air itu dilakukan untuk menjaga kualitas air. Nah, pengolahan dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu secara fisika, biologi, dan kimia. Nah, PDAM di Indonesia itu menggunakan metode fisika dan kimia. Proses pengolahan PDAM di Indonesia itu bisa dibagi jadi 3, yaitu proses pengolahan di intake building, proses pengolahan di water treatment plant, dan terakhirnya hasil air yang sudah selesai dari pemrosesan tadi itu dimasukkan ke reservoir. Nah, jadi intake building ini adalah tempat pertama kali masuknya air ke dalam fasilitasnya PDAM ini dari sumber air. Di dalam intake building ini dilengkapi banyak screen bar yang fungsinya untuk menyaring benda-benda tertentu dari air, seperti ya botol plastik, sama-sama lainnya, dan ya gambarnya ada di sini. Oke, setelah dari intake building, nanti air ini akan masuk ke dalam water treatment plant. Nah, disinilah tempat proses pengolahan air menjadi air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, di sini terjadi beberapa banyak proses, yaitu koagulasi, di mana air dicampurkan dengan zat tawas dengan rapid mixing, hidrolis, dan menggunakan batang pengaduk. Flokulasi, di mana air akan diaduk secara perlahan supaya zat tawas yang tadi diberikan itu bisa mengikat zat-zat kotoran. Sedimentasi, di mana air yang sudah tadi diaduk kan udah terikat kotorannya itu dimasukkan ke dalam bak sedimentasi, di mana partikel kotoran yang lebih berat itu akan mengendap di bawah. Jadi air yang bersih terpisahkan dengan lumpur yang tadi itu loh. Setelah itu terjadi proses filtrasi, di mana air dan lumpur tadi itu, lumpur endapannya itu dipisahkan secara benar-benar bersih melalui proses filtrasi gitu lah. Dan terakhirnya desinfeksi, di mana biasanya itu dia kan ditambahin zat tertentu untuk mengkecilkan potensi munculnya virus, bakteri, dan organisme-organisme yang kita nggak mau lah. Nah, setelah semua pemrosesan itu, air akan dimasukkan ke dalam reservoir atau kayak semacam wadah gitu ya, sebelum didistribusikan ke dalam bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang sekitar PDAM itu. Sudah. Rumah saya ada 2 tipe, yaitu saya dari PDAM langsung pakai atau nyalurkan air dari tandon gitu. Pertama, sebelum air itu masuk dalam rumah saya cek dulu yang namanya saluran intip. Jadi saluran intip itu kita buka dan kita tahu air itu keruh atau enggak. Nanti air dari PDAM akan masuk ke saringan gede. Nah, setelah melewati saringan, airnya itu masuk ke tandon. Nah, air itu mengalir ke pompa. Nah, lalu nyalakan pompanya dan akhirnya air mengalir dan bisa kami gunakan untuk mencuci piring, mandi, dan sebagainya. Kalian tadi baru saja dengar sistem sirkulasi air di rumahnya si Renata. Nah, untuk rumah saya sendiri sistemnya agak berbeda. Jadi seperti ini loh. Kita punya tandon di lantai paling bawah. Nah, jadi air dari PDAM itu datang pertama kali nyampenya di situ dulu. Nah, setelah itu air yang di tandon di bawah itu dibawa ke atas ke kedua tandon yang itu. Nah, setelah dari tandon ya, air itu akan dibawa ke filter kita. Nah, di filter kita ini jadi airnya itu disaring bla 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 dan masuk ke dalam pompa. Nah, di sini pompanya itu. Oke, kita dibawa ke pompa, airnya itu disirkulasikan seluruh rumah. Ya, itu aja sih. Itu aja. Oke, sekian dari vlog kami. Semoga materi yang kita bawakan pada hari ini dapat berguna dan bersifat informatif kepada kalian menonton. Dan jangan lupa untuk nggak apa-apa sih, mau like aja, mau subscribe aja. Maksudnya ya aku nggak maksa gitu ya, ini udah malam juga, aku lupa. Ya sudah sih, gitu aja ya, bye bye.